Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semuanya. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih yang terhormat kepada dosen pengampu Ibu Siska Fitriah dan juga terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 10, kelas KM 210, dan pada presentasi ini tentunya saya tidak sendiri, akan ada saya, Sofi Guljayati, dan rekan-rekan saya, Kak Tati Mariati, Kak Siti Zakia Medina, dan Kak Tias Awalia Putri. Pada kesempatan ini, kami akan membahas fenomena oversharing di media sosial. Yang pertama ada latar belakang, yaitu perkembangan teknologi informasi dan internet telah mengubah pola komunikasi masyarakat dari konvensional menjadi digital. Media sosial seperti Instagram, TikTok, dan X menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari terutama bagi anak-anak Gen Z. Kemudahan berbagi informasi melalui media sosial sering memunculkan perilaku oversharing, yaitu membagikan informasi pribadi secara berlebihan tanpa mempertimbangkan resiko dan dampak jangka panjang. Fenomena ini menunjukkan semakin kaburnya batas antara ruang privat dan ruang publik di era digital. Berikutnya, ada pengertian oversharing. Oversharing adalah perilaku membagikan informasi pribadi secara berlebihan kepada publik melalui media sosial. Contohnya, yang pertama, membagikan lokasi secara real time. Kedua, ada mengunggah masalah keluarga atau hubungan asmara. Yang ketiga, menampilkan kondisi kesehatan pribadi. Dan ada yang keempat, memamerkan aset atau kekayaan. Baik, untuk slide berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya, silahkan. Pada slide keempat, kita membahas landasan teori yang pertama, yaitu teori self-disclosure. Teori self-disclosure ini menjelaskan kecenderungan seseorang untuk membuka informasi pribadi kepada orang lain. Nah, jika kita melihat fenomena ini dalam ranah media sosial, para pengguna itu seringkali merasa sangat nyaman untuk berbagi cerita pribadi mereka ke khalayak publik. Kenyamanan ini perlahan terbentuk karena adanya rasa percaya kepada audiens atau para pengikut mereka. Nah, terlebih lagi, platform media sosial di masa kini memberikan fasilitas berupa fitur seperti close friend atau second account, yang pada akhirnya sukses untuk menciptakan sebuah ilusi ruang private bagi penggunanya, sehingga muncullah rasa nyaman dan aman. Padahal, apa yang dibagikan tersebut tetaplah berada di ruang digital. Di slide kelima, Communication Privacy Management atau CPM. Nah, di slide ini kita akan menelaah masalah ini dari sudut pandang CPM atau Communication Privacy Management. Teori CPM sendiri menjelaskan bagaimana individu berusaha untuk mengatur dan melindungi informasi pribadinya. Konsep penting yang harus dipahami di sini adalah ketika informasi pribadi sudah diunggah ke media sosial, maka kepemilikan informasi tersebut seketika berubah menjadi bersifat kolektif. Akibat dari status kepemilikan kolektif ini, kontrol pengguna atau pemilik atas informasi pribadinya menjadi sangat berkurang. Nah, hal tersebut juga mengakibatkan resiko penyebaran informasi tanpa izin menjadi semakin besar. Nah, di slide ke-6 ini kita akan menganalisis fenomena oversharing melalui kacamata teori dramaturgi dan interaksionisme simbolik. Menurut pandangan dari Erving Goffman, kehidupan sosial seorang manusia itu dapat dianalogikan layaknya sebuah pertunjukan teater. Di dalam konsep pertunjukan ini terdapat area yang disebut front stage, yang merupakan citra atau gambaran diri yang memang sengaja ditampilkan kepada publik. Dan sebaliknya, ada juga yang disebut backstage, kehidupan pribadi yang sebenarnya dari individu tersebut yang biasanya tidak diperlihatkan. Saat berinteraksi dalam lingkungan media sosial, para pengguna biasanya berusaha keras untuk menampilkan versi terbaik dari dirinya di panggung depan. Usaha ini umumnya semata-mata dilakukan untuk memperoleh validasi sosial media dari orang lain yang wujudnya diukur melalui jumlah likes, komentar, dan tingginya angka followers. Beranjak ke slide 7, kita akan membahas apa saja sih pemicu dari perilaku tersebut. Terdapat 4 faktor utama terjadinya oversharing. Penyebab faktor yang pertama
adalah tingginya kebutuhan validasi sosial, di mana pengguna sangat ingin mendapatkan perhatian, pengakuan, serta dukungan emosional dari orang lain di internet. Faktor yang kedua berkaitan erat dengan pembentukan identitas digital. Dalam hal ini, pengguna secara aktif menggunakan media sosial untuk membangun citra diri tertentu yang ingin mereka perlihatkan. Nah, yang ketiga adalah fenomena fear of missing out, atau yang sering kita sebut sebagai FOMO. FOMO ini sendiri adalah perasaan ketakutan tertinggal sebuah tren. Perasaan takut tertinggal sebuah tren inilah yang membuat pengguna merasa terdorong untuk terus membagikan aktivitasnya ke dunia media sosial. Dan faktor yang keempat adalah pengaruh algoritma platform. Platform digital saat ini memang secara khusus dirancang untuk mendorong penggunanya agar terus aktif menghabiskan waktu dan membagikan konten mereka secara konsisten. Selanjutnya slide 8, bentuk komunikasi yang terjadi. Slide 8 ini membahas bentuk komunikasi yang lagi marak sekarang, yaitu oversharing. Oversharing itu termasuk dalam computer mediated communication atau biasa disebut CMC. Jadi utamanya ada 3, yang pertama komunikasinya lewat media digital, yang kedua sifatnya asinkron, artinya nggak harus langsung dibales. Yang ketiga, CMC ini bikin orang lebih berani terbuka dibanding ngobrol langsung. Nah, makanya banyak yang pakai second akun atau akun kedua buat curhat ngeluarin perasaan pribadi yang nggak berani di-share di akun utama. Selanjutnya, slide 8, analisis unsur komunikasi. Kita bedah unsur komunikasinya pakai metode dasar komunikasi. Komunikasi apa? Metode apa? Pertama, komunikatornya siapa? Remaja dan mahasiswa, karena mereka pengguna aktif media sosial. Pesannya lewat apa? Melalui informasi pribadi, bisa berupa teks, foto, video, lokasi, sampai emosi. Medianya, platform yang sering digunakan itu biasanya Instagram, TikTok, WhatsApp, dan Twitter, atau biasa disebut X. Terus feedbacknya gimana? Lewat like, komen, share, dan DM. Nah, feedback inilah yang bikin oversharing jadi candu karena respon dari orang lain. Misalnya kalian memposting TikTok dan video kalian FYP, nah otomatis itu banyak orang yang berkomentar di video kalian. Itu banyak orang yang ikutan greget, banyak orang yang ikutan emosi, banyak orang yang ikutan seneng. Nah, itu yang bikin oversharing kita jadi candu gitu. Karena kita memposting, orang lain merespon. Selanjutnya slide 10, karakteristik budaya siber. Budaya siber yang muncul karena kebiasaan oversharing. Ada 4 karakteristik utamanya. Yang pertama, kaburnya batas privasi dan publik. Hal ini terjadinya pribadi sekarang jadi konsumsi publik. Kedua, jejak digital permanen. Walaupun udah dihapus, konten masih bisa disimpan atau disebar orang lain. Ketiga, fragmentasi identitas. Orang punya identitas beda di akun utama sama akun kedua. Keempat, komodifikasi data. Data pribadi kita jadi aset yang dimanfaatkan di platform digital buat iklan dan lain-lain. Selanjutnya slide 11, ada dampak positif dan negatif. Dampak positif ada 3, yang pertama konektivitas, yang kedua katarsis, yang ketiga konten. Dampak negatifnya ada 3 juga, yang pertama ancaman keamanan, yang kedua ancaman sosial, dan yang ketiga ancaman psikologis. Selanjutnya, pada fenomena oversharing di media sosial, terdapat beberapa tinjauan hukum yang perlu kita pahami. Yang pertama, dalam hukum positif di Indonesia, itu ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Kemudian, yang kedua ada Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 yang mengatur penggunaan media digital secara bertanggung jawab agar tidak merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Kemudian, dalam hukum Islam, di sini ada prinsip HRA atau menjaga kehormatan martabat manusia. Kemudian adanya larangan tajasus atau mencari aib orang lain. Dan kemudian ada QS Al-Hujurat ayat 12 yang meralang mengunjing dan juga menyebarkan aib orang lain. Selanjutnya yaitu solusi dan strategi untuk mengatasi perilaku oversharing. Terdapat beberapa tahapan yang bisa kita terapkan. Yang pertama adalah penguatan literasi digital agar masyarakat bisa meningkatkan pemahaman tentang privasi dan juga keamanan digital. Terus yang kedua itu ada gerakan sharing
sebelum sharing, yaitu memikirkan dampak sebelum kita mengunggah informasi ke media sosial. Kemudian yang ketiga ada privacy by design, yaitu mengatur akun menjadi privat dan membatasi informasi sensitif. Kemudian yang terakhir itu ada kontrol diri, yaitu membiasakan merefleksikan sebelum membagikan informasi pribadi kepada orang lain. Kesimpulan, oversharing adalah perilaku membagikan informasi pribadi secara berlebihan di media sosial. Perilaku ini dipengaruhi oleh kebutuhan akan validasi sosial, kemudian pembentukan identitas digital, dan juga FOMO, yaitu rasa takut tertinggal dari orang lain. Karena itu, setiap pengguna media sosial perlu lebih bijak dalam menggunakan platform digital dengan menerapkan prinsip sharing sebelum sharing sehingga privasi, keamanan, dan reputasi dapat terjaga. Baik, dan slide terakhir adalah beberapa referensi yang kita gunakan untuk menganalisis fenomena oversharing. Baik teman-teman dan Ibu dosen pengampu Ibu Siska Fitriah yang kami hormati, sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat difahami dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.